ML400 W166 3000 cc twin turbo 4matic. Jadi ini salah satu unit yang sangat dicari karena dia udah nggak diproduksi lagi nih guys. Yang barunya itu namanya GLE, tapi GLE harganya masih mahal banget. Sedangkan CML ini tuh harga udah murah dengan powertrain dan drivetrain yang sama persis kayak GLE. Kalian penasaran kan? Langsung saja ikuti kita. Jadi ini ada dua versi ya, si ML ini, ataupun tiga, sorry. Tiga ini dia sama yang diesel, tapi kalau bensin itu hanya ada dua seri. Yang bensin itu ada ML350 dan juga ada ML400. ML350 itu adalah pendahulu sebelum ML400 yang menggunakan mesin 3500 cc V6 normally aspirated. Sedangkan kalau yang ML400 dia menggunakan mesin 3000 cc dengan force induction twin turbo. Jadi turbonya ada dua, mesinnya V6 juga, drivetrainnya sama. Jadi sama-sama 4matic, sama-sama menggunakan 7G-tronic gitu. Cuma beda konfigurasi mesin, beda cc, dan juga ada force induction. Kenapa? Karena di Eropa itu dia memiliki aturan agar emisi gas buang itu sangat diminimalisir. Karena itu mengaruh ke lingkungan sekitar. Jadi mereka kurangin cc, tapi secara manufacture mereka nggak mau. Kenapa? Karena dia mendapatkan power yang lebih sedikit kalau tidak menggunakan force induction. Jadi makanya dia menggunakan, ditambahkan walaupun cc-nya turun, dia menggunakan force induction berupa turbo gitu. Turbo itu adalah sistem force induction yang paling efisien. Jadi dia nggak ada parasit drag seperti supercharger, tapi dia menggunakan gas buang yang sudah dibuang melalui downpipe dan diputar balik masuk ke intake. Seperti itu. Kurang lebih kerja seperti itu, tapi lebih kompleks lagi. Ini sudah menggunakan si Intelligent Light System juga, jadi ini salah satu tipe yang paling tertinggi. Ini speknya sebenarnya AMG W166, penggeraknya 4 roda, ini juga bannya juga gede banget ya guys. Dan ini rata, depan belakang itu rata karena dia penggeraknya AWD, all wheel drive. Terus jika sebenarnya sudah ada perbedaan sedikit ya. Tadi di depan itu grillnya sudah diganti menggunakan diamond grill. Aslinya itu bukan seperti itu, tapi diamond grill ini sangat cocok banget di ML gitu. Karena yang baru GL itu dia grillnya kurang lebih seperti ini gitu. Terus bagi kita ngeliat ke samping, ini yang paling jelas kelihatan adalah roof rail. Jadi kalau kalian yang suka keluar kota, ini bisa ditambahin roof rack di atasnya gitu. Mau tambahin roof box ataupun mau taruh kayak misalkan mounting sepeda itu juga bisa. Terus velgnya juga udah AMG ya, jadi dia emboss AMG di sini juga. Original AMG, bodi kita juga sudah AMG semua. Terus kalau kita lihat ke bagian belakang di sini guys. Nah, ini harusnya warnanya chrome. Cuma ini udah dipakai stiker protection, jadi semacam kayak PPF, tapi dia berwarna gitu ya. Karena biasanya kalau ini kena batu dia udah nggak bisa di repair. Jadi dia lebih memilih protection daripada yang flashy. Kebetulan ini juga masuk ke warnanya, warna hitam gitu. Bagasi dia udah power back door juga pas kita pencet nih ya. Nah ini dan lega banget guys. Ini SUV full size, lebar tapi 5-seater. Inilah, jadi dia ada kompartemen yang gede banget. Ini bisa mungkin 4 koper yang besar ya. Jadi ditumpuk di sini 2 dan juga dia ada pemisah kompartemen seperti ini. Kalau kalian nggak mau barang-barang kalian dilihat dari luar gitu. Ini sih kalau di luar ya salah satu SUV sangat dicari, bahkan ditaruh high mileage di mesinnya guys. Karena ini mesinnya juga sangat reliable, asal kalian rutin maintenance-nya ya. Jadi unit kita ini juga sangat bagus secara maintenance dan juga sudah di general check up, jadi secara kondisi nggak perlu ragu lagi. Bagian seperti yang di bagian sana, cuma kita akan lebih melihat ke mesinnya sekarang nih guys. Ya.
Nah, ini mesin yang digunakan adalah mesin M276. Jadi 3000 cc twin turbo. Ini intake-nya juga ada dua, kiri dan kanan. Terus ini mesinnya kompleks banget ya, tapi secara maintenance ini gampang. Karena dia dua silinder bank yang bener-bener identical. Jadi nggak ada yang satu misalkan hot side, satu yang cold side. Ini nggak, ini dua-duanya seimbang. Jadi maintenance dan spare partnya juga bisa di interchangeable. Ini juga mesin dipakai di ML400, di M400, S400, yang pokoknya yang kode belakangnya 400 itu dipakai semua. Sampai GLE yang baru pun masih dipakai mesin ini guys. Jadi kalian nggak perlu ragu soal performance, spare part, dan juga rasa berkendara ya. Karena ini bener-bener bisa dipercaya gitu. Jadi ini semua dari segi eksterior ya guys. Sekarang momen yang paling ditunggu-tunggu. Langsung saja kita setir yuk. Nah, sekarang kita lagi ada di dalam ML400 ya guys. ML400 itu salah satu line up mobil Mercedes-Benz yang paling dicari di zamannya. Walaupun sekarang pun juga masih banyak yang nyari ya guys. Kenapa? Karena dia tracknya lebar, jadi lega gitu ya. Walaupun dia 5-seater SUV, tapi ini nyaman banget buat jalan jauh karena lebar, lega, panjang. Terus powernya juga ada banget karena dia mesinnya itu yang 3000 cc biturbo ya, twin turbo beneran. Jadi bukan yang twin scroll, tapi yang beneran twin turbo beneran gitu. V6 3000 cc. Transmissionnya itu dia menggunakan 7G-tronic dan drivetrain itu sudah 4MATIC, which is all-wheel drive. Dari si Mercy itu udah terkenal banget, sangat reliable. Yang penting dipakai aja. Kalau didiemin kilometer rendah itu biasanya akan lebih banyak issue karena bushing karet yang sudah ada di bagian transmisi itu nggak pernah dipakai, jadi keras gitu. Jadi sebaiknya kalau kalian punya mobil Eropa dipakai aja gitu. Kilometer tinggi nggak apa-apa, yang penting full service record gitu. Ini sekarang kita lagi jalan di perkotaan ya. Ini kita di daerah BSD. Jadi trafficnya juga di hari Minggu tuh lumayan rame. Kalau mobil all-wheel drive itu dia terkenal parasit drag dari si drivetrain itu sangat apa namanya besar. Jadi dia ngaruh ke konsumsi bahan bakarnya boros, terus nggak enak kayak dundutan gitu. Tapi ini 4MATIC MRC enggak sih ya. Jadi ini bahan bakarnya juga nggak terlalu boros. Dia buat dalam kota seperti ini paling borosnya itu 19 paling boros. Kita bisa setel paling irit itu kurang lebih dia di 111 dalam kota. Luar kota 115 gampang guys. Buat mesin 3000 cc, horsepower hampir 300 horsepower itu irit banget sih menurut kita. Terus ini kita sekarang coba belok ke kiri ya. Visibility dari mobil ini tuh enak banget guys. Kiri, kanan, depan, belakang ini kelihatan semua. Apalagi yang unit kita ini sudah ditambah dengan salah satu elektronik kamera di sini ya. Ini fungsinya ada banyak. Dia bisa jadi dashcam juga ke depan dan juga bisa ngelihat ke belakang secara konsisten. Itu sama kayak seperti rear view mirror. Cuma dia bisa ngelihat ke depan aja, ada kamera di depan gitu. Jadi visibility-nya kalau kita ngeliat ke belakang sebenarnya udah bagus, tapi tambah ini jauh lebih bagus lagi guys. Itu. Terus dia spionnya gede ya. Terus di bagian luar dari spionnya itu ada kaca yang cembung. Jadi pas kita ngeliat itu nggak ada blind spot. Blind spot itu belum blind spot monitoring, tapi itu untuk mengeliminasi angle blind spot yang biasanya ada di bagian ujung spion. Terus drivetrain pas kita nyetir ini tuh sama kayak Mercy lainnya ya guys. Transmisi di kanan, PRND, simple, dan juga dia udah dapat pedal shift nih. Kalau kita mau langsung pindahin gigi nih,
Ini bisa langsung aja dipencet. Kiri ini kurang, yang kanan ini tambah. Terus tombol-tombol di setir juga banyak di sini ya. Ini buat ngatur dari si MID di tengah. Yang kanan ini untuk telepon, buka telepon, tutup telepon, dan juga volume. Gitu. Di sini dia masih klasik ya, karena ini kan 2014. Jadi dia bisa telepon, Bluetooth ada semua lengkap, radio, audionya juga sudah Harman Kardon, karena ini dia yang versi salah satu yang paling tertinggi. Jadi bisa dibilang ini puas banget lah ibaratnya kalau pakai ini ya. Nah ini radius putarnya juga nggak terlalu menyiksa ya. Ini kita puter balik tanpa ngambil ancang-ancang, cuma mundur sekali aja udah bisa lewat gitu. Jadi buat mobil all-wheel drive itu dia terkenal kalau muter balik itu agak susah karena dia nggak ada titik tumpu yang fix seperti mobil two-wheel drive. Tapi ini dalam kota, perkotaan masih enak banget dipakainya. Audio udah Harman Kardon, kita juga biasa setel ya. Jadi di perbedaan Harman Kardon ini ada di Logic 7 system. Ini yang menentukan kalau suaranya itu langsung surround, seperti ada banyak speaker di sekeliling kita. Di tengah sini juga ada subwoofer kalau Harman Kardon, jadi beda banget suaranya, bener-bener deep, bener-bener clarity itu bagus banget. Gitu. Terus AC ini dia udah dual zone ya, dual zone, udah digital juga. Di belakang juga ada AC. Nanti kita bisa lihat ke belakang. Terus di sini dia ada sistem, karena dia all-wheel drive 4MATIC. Di sini ada hill descent control sama dynamic. Ada DSR di sini. DSR ini buat yang kayak kita kalau mobil off-road itu kalau mau crawling, nah di sini bisa nih. Ada juga hill climb assist di sini juga ada. Jadi cara pakainya itu sebenarnya simple, tapi kalau kita pakai ini biasanya mobil nggak bisa high speed. Jadi memang harus kita ngerti caranya ya. Nah ini kita coba balik ke page assistance graphics. Nah jadi kalau kita pakai semua sistem di sini, dia akan muncul dia main di tengah di sini. Misalkan contohnya ya, kita dari berhenti nih, berhenti, kita pencet di sini. Nah ini untuk hill descent control. Jadi biasanya ini tuh si RPM-nya walaupun kita udah ngegas dalam, dia memang ngejaga untuk tidak akselerasinya itu ditahan gitu guys. Jadi kita masih tetap in control dengan kontur yang seharusnya mode ini dinyalakan. Jadi ini benar-benar aman banget. Kita kalau tiba-tiba ngebejek itu dia nggak akan naik, karena ini dia namanya hill descent control gitu. Sebaiknya kalau matiin kita berhenti dulu, terus baru kita off. Nah ini pas udah off gini kita nyetir normal, nah itu bisa langsung digas. Terus di sini juga ada DSR. DSR ini juga berguna. Ini ada kayak semacam cruise control, tapi untuk ngejaga speed pas kita turun dari kontur yang lumayan tinggi. Nah ini biasa digabung hill descent control, hill climb assist sama DSR-nya ini. Nah ini langsung udah jadi kayak mobil full pledge off-road gitu loh ibaratnya. Ini semua masih terawat banget, jadi kualitasnya juga nggak main-main ya. Nah ini kita ibaratnya ini kayak lagi crawling nih. Ini saya neken gas ini kurang lebih udah 50%, tapi dia si RPM itu masih di bawah 1000. Jadi memang dia dijaga sama sistemnya dan bekerja dengan baik gitu. Kita matiin lagi. DSR off udah. Terus di sini kita juga punya beberapa sistem ya. Jadi ada yang namanya itu eco mode. Terus di sini juga ada untuk matiin sensor parkir kalau sangat mengganggu. Biasanya kalau kayak trafficnya lagi padat, ini bisa dimatiin, sama matiin traction control di sini. Ini untuk hazard gitu. Terus untuk di bagian setir di sini ada speed cruise control ya. Ini kita bisa taruh limiter, dipencet, terus cruise controlnya bisa diatur dari sini juga. Secara fitur di dalam itu aja. Performanya ini memang kerasa banget karena dia beda ya, mesinnya itu 3000 cc. Kalau yang pendahulunya yang dulu sebelum keluar ML400 itu ada ML350.
ML350 itu mesinnya displacementnya lebih besar, 3500 cc, tapi tidak menggunakan turbo. Kalau ini 3000 cc dengan twin turbo, jadi turbonya ada dua. Secara power torsi jauh lebih gede ini, tapi secara driving feeling memang kalau kita biasa menggunakan mobil normally aspirated, pindah ke yang twin turbo seperti ini, mungkin akan ada penyesuaian yang dibutuhkan gitu. Karena kalau mesin berturbo itu dia biasa ada delay dan tiba-tiba powernya nendang kayak gitu. Kalau mesin NA kan dia langsung narik gitu ya. Cuma kalau mesin NA di atasnya RPM itu kosong gitu, tenaganya nggak bisa maksimal. Sedangkan di Eropa sekarang karena ada karena di Eropa sekarang ada peraturan kalau untuk menjaga emisi tetap di limit yang aman. Jadi mereka menurunkan semua cc dari mobil dan menambahkan force induction system untuk mendapatkan tenaga yang sama gitu. Itu makanya mobil-mobil yang mesin turbo itu sekarang banyak banget. Secara efisiensi jauh lebih bagus, tenaga juga jauh lebih bagus dengan konsumsi bahan bakar yang lebih irit gitu. Buat 3000 cc all-wheel drive full size SUV sih ini irit banget sih menurut kita. Dan muternya juga gampang ya. Jadi dia nggak yang menyiksa. Kita pakai sehari-hari itu bener-bener effortless lah ibaratnya gitu. Dan kita giliran kita mau kenceng tinggal dibecek aja, langsung narik gitu. Dia twin turbo, beda gitu. Jadi itu review ML400 W166 3000cc twin turbo ini. Bagi kalian yang penasaran mau lihat mobilnya langsung lebih detail lagi, mau test drive ataupun nanya-nanya soal harga, langsung saja datang ke showroom kita beralamat di bawah sini, dan juga nomor telepon kita ada di bawah sini. Ini sih ganteng banget guys, kalian lihat sendiri aja. Kalian penasaran kan pasti kan? Jadi langsung aja datang. Thank you.